Halo para petualang, balik lagi bareng gue Yoru di sini di channel Yoru Tempest. Oke, jadi di video kali ini sebenarnya gue mau bikin pembahasan tentang semua si event ya. Cuman gue bakalan bikin pembahasan tentang cara summon si beast dulu ya. Karena cara summon si beast ini salah satu inilah faktor penting buat konten kedepannya. Karena kalau kalian ngebunuh si beast, ada beberapa hal yang bisa kalian lakuin gitu ya kan. Dan ada benefit atau ada manfaat ketika kalian udah ngebunuh si beast. Jadi kali ini gue bakalan bikin bikin video gimana sih caranya summon si beast yang bener. Ini 100% trust karena gue udah berapa kali nge-summon si beast. Kalian bisa lihat live gue tiap malam kalau gue gabut ya pasti gue summon si beast sama orang-orang member gue. Jadi buat kalian belum summon si beast, silahkan join Discord gue dan jadi special member Yoru Tempest, oke? Bro, come on man. Gua udah punya ice permanen, masih dikasih ice lagi. Halo weh. Oh ya, video ini juga ini ya cuy, gue mau nyampein kalau di sini itu gue bakal gue bakalan ngadain giveaway gitu. Giveaway akun, mungkin gue bakalan bikin pembahasan di silang waktu atau gimana ya, mungkin gue pengen giveaway akun aja sih, oke? Oke cuy, kalau kalian pengen nge-summon si beast, ada beberapa hal yang harus kalian lakuin. Pertama ya, oh ya di sini gue bakalan ngasih tahu tahap-tahapnya dan juga gue bakalan ngasih tips ke kalian, oke? Jadi biar kalian gak salah kaprah atau biar ada tipsnya lah kalau kalian pengen summon si beast. Oke, yang pertama, siapin fragmen sebesar 6000 dan pergi ke NPC yang bernama Spy di Tiki Island, oke? NPC-nya di mana, Bang? Oke, kalian pergi aja ke Tiki Island, lalu kalian pergi ke atas gedung sini, cuy, oke? Nah, kalian pergi ke atas gedung sini dan di situ kalian bakal nemuin NPC Spy, oke? Nah, kalian harus talk sama Spy ini, oke? Nih gue sini kasih contoh, gua talk, lalu gue pencet clue. Nah, di sini kan Spy ngomong I don't know anything yet. Nah, kenapa dia ngomong begini ke gua? Karena gua itu udah nge-summon si beast beberapa kali. Jadi clue-nya itu udah nggak bisa lagi gua beli, oke? Tapi buat kalian yang belum pernah summon si beast satupun, ketika kalian ngomong sama Spy ya kan, lalu pencet clue, nanti si Spy ini bakalan ngasih beberapa kata-kata dan kalian disuruh ngebayar sebesar 1500 fragmen. Nah, kalau kalian udah bayar 1100 fragmen lagi, kalian ngomong lagi sama Spy, lalu kalian disuruh bayar lagi 1500 fragmen lagi. Nah, kalau udah kalian disuruh ngomong lagi sama Spy, lalu kalian disuruh bayar 1500 lagi fragmen. Nah, kalau udah lagi kalian disuruh ngetalk lagi sama Spy dan kalian disuruh ngebayar 1500 fragmen terakhir. Jadi totalnya berapa kali jadi totalnya 4 kali kalian ngomong sama Spy dan 4 kali juga kalian bayar 1500 fragmen. Jadi totalnya itu ada 6000 fragmen, oke? Jadi intinya kalian harus ngomong sama Spy ini dan bayar 6000 fragmen atau bayar 1500 fragmen sebanyak 4 kali, oke? Totalnya jadi 6000 fragmen. Kalau kalian udah ngomong sama Spy dan kalian udah ngorbanin 6000 fragmen kalian, Spy ini bakalan ngomong bahwa Leviathan go out there. Artinya Leviathan udah keluar. Kalau udah ada notifikasi begitu, kalian bisa pergi bawa kapal dan ke danger zone, oke? Tapi di sini ada tips dari gua atau janganlah dari gua, bahwa Spy ini itu kadang-kadang clue-nya ini suka ke refresh sendiri. Jadi pastiin ketika kapal kalian tenggelam di danger zone, kalian balik ke Spy lagi untuk mastiin bahwa udah ke refresh atau belum. Ini clue dari Spy, gitu aja. Nah, kalau kalian udah bayar dan ada tulisan Leviathan go out there, kalian pergi aja ke belakang inian cuy,
ke belakang Tiki Island dan spawn kapal kalian untuk tips yang kedua. Nah, tips yang kedua, oke, ketika kalian pengen spawn kapal kalian, nah nanti kan Leviathan, ketika Leviathan udah dibunuh, Leviathan ini kan bakal apa ya, ngedrop yang namanya ini Heart Leviathan ya. Nah, Heart Leviathan ini bisa diambil pakai satu cara doang, yaitu kalian harus summon kapal yang namanya itu ini cuy, namanya itu Beast Hunter. Nah, Beast Hunter ini bisa dibikin dengan cara kalian ngomong sama ini ya cuy, NPC yang namanya itu A few minutes later. ya, ngomong sama NPC Shark Hunter ya kan. Dan kalian kalau mau bikin kapal ini, kalian butuh yang namanya Leviathan Scale. Leviathan Scale dapatnya dari mana? Tentu saja dapat dari ngebunuh Leviathan. Jadi kalau kalian mau ngambil Heart Leviathan, harus pakai kapal ini. Tapi kalau kalian gak punya dan baru pertama kali pengen ngebunuh Leviathan, kalian bisa pakai kapal biasa aja cuy. Contohnya di sini pakai kapal lantern ya kan. Tapi kalian gak bakalan bisa bawa Heart Leviathan itu, oke? Jadi kalian cuma dapat Leviathan Scale doang. Jadi wajar aja gitu. Kalau kalian pengen ngebikin Beast Hunter, kalian harus ngebunuh minimal dua kali Leviathan buat dapetin Leviathan Scale sebanyak 20 kali. Oke. Itu tips dari gua. Jadi buat kalian yang baru awal-awal gitu, belum bikin Beast Hunter, kalian bisa pakai kapal biasa aja. Nah, kalau udah bikin kapal ya kan, udah spawn kapal, kalian pergi aja ke Danger Zone tahap ke-6, oke? Di sini ada beberapa tahap di Danger Zone tahap ke-6. Di sini gua nggak bakalan ke Danger Zone ya. Di sini gua bakal ngasih klip aja waktu gua pergi ke Danger Zone tahap ke-6, oke? Jadi Danger Zone tahap ke-6 ini ya kan, tahap ketiga kalian pergi ke Danger Zone tahap ke-6. Nah, ketika kalian di tahap ke-6, kalian bakal merasakan pusing dan buta, kayak buta-buta gitu cuy, ya kan? Jadi pandangan kalian gelap ketika di Danger Zone tahap ke-6. Nah, tips dari gua lagi, ketika kalian di Danger Zone tahap ke-6 ya kan, kan di situ posisi kalian bukan nyari Leviathannya cuy, tapi nyari yang namanya nyari pulau yang namanya itu Frozen Dimension, oke? Jadi pulau ini sistemnya itu sama kayak Mirage Island cuy, oke? Kadang-kadang spawn gitu, chance-nya spawn sedikit. Jadi kadang-kadang spawn dan tiba-tiba spawn gitu intinya. Jadi kalian bukan nyari Leviathannya, tapi nyari ininya cuy, Frozen Dimensionalnya. Nah, Frozen Dimensional ini bakalan spawn ketika kalian bawa 5 orang atau lebih di dalam kapal kalian, oke? Jadi nanti ada wild cuy yang dekat-dekat XP ini ya kan, ada gambar setiran. Nah, kalau kalian udah terhitung 5, berarti kalian udah bisa nemuin Frozen Dimension ini. Frozen Dimension ini bakalan spawn ketika kalian bawa 5 orang atau lebih di ini cuy, di kapal kalian. Jadi kalau ada 5 orang atau lebih di kapal kalian, Frozen Dimension ini pasti bakalan spawn. Oke. Jadi Frozen Dimension ini adalah pintu gerbang buat spawn Leviathannya, oke. Nah, kalau misalnya kurang gimana bang? Kalau kurang kalian gak bakalan ke spawn sama sekali Frozen Dimensionnya ini, oke? Nah, tips dari gua itu ketika kalian nyari Frozen Dimension dan orangnya ini 5 atau sampai di atasnya ya kan, 5 orang atau lebih, kalian cari sampai meteran kalian ya kan, ini meternya ini itu sampai ke 4000 atau 6000. Nah, ketika kalian udah ngelewatin 6000, biasanya itu Frozen Dimension gak bakalan spawn cuy. Jadi udahlah, reset lalu dari ulang lagi gitu cuy. Itu cara dan tips dari gua ya buat spawn Frozen Dimension. Itu sering gua lakuin dan itu worth it banget cuy, oke? Nah, di tahap keempat, ketika kalian udah nyari Frozen Dimension dan ketemu ya kan Frozen Dimension, kalian talk aja sama NPC yang bulat biru itu. Nah, kalau kalian udah talk ya kan, terus kalian pencet kayak yes apa gitu ya kan, kalian bakal di teleport yang ke tempat jauh banget dari Frozen Dimension bersama teman-teman kalian yang kehitung ya kan, kehitung sebagai teman kalian, dan kalian bakal diteleport ke tempat Leviathannya ini, oke? Nah, Leviathan ini punya beberapa skill cuy, kayak skill es yang bikin dinding es dan itu bikin ngeselin banget, dan juga punya tornado. Ketika kalian Leviathan udah spawn ya kan, kalian gak bisa ngehit kepala Leviathannya langsung, tapi kalian harus ngehit beberapa badan Leviathannya, oke? Jadi Leviathan ini ada beberapa badan, dan ketika kalian ngehit atau ngekill badan Leviathan ini, kalian bakal dapat Leviathan skill, oke? Jadi jangan incer kepalanya dulu.
jangan incer kepala langsung Leviathan ya, karena itu nggak guna. Karena kalian harus ngancurin badan Leviathan dan shield dari Leviathan itu pasti bakalan hancur cuy. Oke, Leviathan ini punya sejuta HP cuy. Oke. Nah, ketika kalian udah ngebunuh Leviathan, Leviathannya ini bakalan spawn ya kan, atau ya nge-spawn yang namanya itu batu es, di dalamnya itu ada hati cuy. Oke. Nah, itu namanya Heart Leviathan. Heart Leviathan itu cara ngambilnya gimana, Bang? Kalian butuh kapal Beast Hunter cuy. Seperti yang gue bilang tadi ya, kalian butuh yang namanya kapal Beast Hunter. Sebenarnya yang kalian butuhin itu bukan kapal Beast Hunternya cuy, tapi meriam yang ada di depan Beast Hunternya. Di sini gue kasih tahu ya meriamnya. Oke, kita Beast Hunternya kita spawn. Nah, meriamnya ini kalian butuh meriam ini cuy. Nanti kalian dudukin aja. Ya kan, nih kalian dudukin, lalu kalian arahin cuy meriamnya, dan boom, di situ ada rantai kan. Nah, ketika kalian udah ngarahin ini bener-bener ke Leviathan Heart-nya ini, nah Leviathan Heart-nya ini bakalan ke hook cuy. Dan ketika kalian udah ke hook, kapalnya bisa kalian bawa menuju Tiki Outpost. Dan kalau udah ke Tiki Outpost, Leviathan Heart-nya ini bakalan menghilang. Dan voila, kalian bakalan dapat notifikasi bahwasannya kalian udah mendapatkan item yang namanya itu Leviathan Heart. Oke, jelas. Dan ya, terima kasih. Oke cuy, mungkin sekian untuk episode kali ini. Buat kalian yang masih belum kurang jelas, nanti gua bakalan kasih video atau foto ataupun tulisan tulisan bantuan seperti biasa buat kalian yang nggak ngerti. Dan itu gua maksimalin biar kalian ngerti, karena di sini gua akan pakai contoh. Banyak dari kalian yang nanya kenapa nggak langsung lu contohin aja, Bang. Lu lihat ini gua di private server. Nah tuh, ya kan ini cuma sendiri. Minimal kalau mau ngehan Leviathan itu 5 orang atau lebih cuy, nggak bisa. Dan ketika gua pengen ngehan Leviathan buat ini ya kan, itu tuh biasanya ini cuy, apa sih, waktunya lama. Jadi gua nggak bisa lama-lama buat rekaman. Karena apa? Karena gue mainnya di HP bukan di komputer. Itu aja cuy. Oke. Ya mungkin giveaway akunnya nanti ya. Oke guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. Buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @maulana_w dan _r. Dan sampai jumpa di next episode. Goodbye and ciao.